Gangga mau mendongeng lagi. Mendongeng tentang ceritanya itu tentang Beauty and the Beast. Kalian pasti tahu kan Beauty and the Beast? Nah, sekarang aku bakalan ceritain ke kalian sambil mendengarkan ya. Yuk, kita baca. Ini pemerannya ya. Ada Belle, Beast, Coswatch, Lumeri, Miss Potts, and Chip. Lalu kita baca yuk. Pada zaman dahulu ada pangeran muda yang tidak mengizinkan seorang pengemis wanita menumpang di istananya. Namun wanita tua itu sebenarnya penyihir. Sebagai hukuman, ia mengubah sang pangeran menjadi makhluk buruk rupa yang menakutkan dan menyihir seisi istana. Sambil memberikan mawar ajaib kepada pangeran, si penyihir berkata, "Bunga ini akan mekar sampai ulang tahunmu yang ke-21. Kalau kau belum belajar mencintai seseorang dan mendapatkan cinta orang itu sebelum kelopak terakhir gugur, sihirku akan berakhir. Jika tidak, kau akan jadi makhluk buruk rupa untuk selamanya." Jadi dia seorang pangeran, tapi karena kejahatannya tidak memperbolehkan seorang pengemis wanita menumpang di istananya, jadi dia dikutuk oleh pengemis wanita itu dan diberikan bunga mawar. Terus dia harus mencintai seseorang sebelum kelopak mawar bunga terakhirnya gugur. Lalu tapi kalau dia tidak mencintai seseorang wanita, berarti dia akan menjadi makhluk buruk rupa selamanya. Di desa yang damai, tak jauh dari situ tinggallah Mercury, si pencipta nyentrik. Bersama putrinya yang cantik, Belle, Gadsden pemuda kuat dan tampan yang tinggal di desa itu juga memutuskan ingin menjadikan Belle sebagai istrinya. Bagaimanapun, ia berkata pada temannya Leifo, "Belle gadis paling cantik di sini dan aku pantas mendapatkannya yang terbaik." Gadsden sampai di rumah Belle. Ia yakin Belle mau menikah dengannya. Tetapi waktu ia melamarnya, Belle langsung menolak. Belle tahu ia tak akan pernah menikahi orang sesombong dan seangkuh Gadsden. Pada suatu hari, Mercury berangkat ke perlombaan sambil membawa ciptaan terbarunya. Ketika malam tiba, ia tersesat. Mercury terpaksa berteduh di istana bed. Mercury disambut para pelayan ramah yang disihir, termasuk tempat lilin bernama Lumeri, jam meja bernama Cotswold, teko teh bernama Miss Potts, dan putranya Chip, si cangkir teh. Namun Beast murka waktu mengetahui ada orang asing di rumahnya, dan ia menjebloskan Mercury ke penjara bawah tanah. Ketika kuda Mercury pulang sendirian, Belle segera berangkat mencari ayahnya. "Oh papa," tangis Belle saat menemukan Mercury di penjara bawah tanah yang dingin. "Kita harus keluar dari sini," kata Belle. Karena merasa ada bahaya, Belle berbalik. Tampaklah Beast yang menjulang di atasnya dengan menggeram keras. "Tolong izinkan ayahku pergi," Belle memohon. "Aku rela menggantikannya di sini." Beast langsung setuju. Diseretnya Mercury keluar dari sel dan disuruhnya pulang ke desa. Beast mengantar Belle ke kamarnya. "Kau boleh pergi kemanapun di istana ini," katanya.
kecuali sayap barat, bagian itu terlalu. Belle yang sedih, yang malang, sedih sekali. Ia rindu pada ayah dan rumahnya. Benda-benda yang disihir pun menyiapkan makan malam lezat untuknya dan berusaha menghibur dengan menyanyi dan menari. Tetapi Belle tetap kesepian. Saat larut malam, ia berkeliaran di dalam istana. Ia segera sampai di sayap barat. Di sana, di antara perabotan-perabotan hancur dan cermin-cermin retak, ia menemukan mawar ajaib. Kelopak-kelopaknya terurai layu. Tepat ketika Belle menggulurkan tangan untuk menyentuh mawar itu, Bis menyerbu masuk sambil meraung marah. Karena sangat ketakutan, Belle lari keluar istana, menembus malam bersalju. Ini adalah mawar ajaib yang diberikan wanita penyihir itu ya. Belle melompat naik ke kuda ayahnya dan berderap panik ke hutan gelap gulita. Tiba-tiba dikepung segerombolan serigala buas dan lapar. Persis ketika serigala-serigala itu mendekat untuk memangsanya, Bis muncul dan dari sela-sela pepohonan. Dengan berani ia mengusir binatang-binatang tersebut. Tetapi Bis kemudian tersungkur ke tanah. Dengan kesakitan, para serigala berhasil melukainya. Belle tahu ia tak mungkin tega meninggalkan Bis. Ia membawa Bis kembali ke istana dengan lemah lembut. Merawat luka-lukanya yang berdarah, Bis tampak berbeda sekarang. Dan Belle tidak takut lagi padanya. Sementara itu di kedai minum desa, Gaston masih sedih memikirkan Belle. Meskipun teman-temannya berusaha sekuat tenaga menghibur. Tiba-tiba pintu terbanting membuka dan Mercury berlari masuk. "Tolong!" ia berteriak. "Belle ditawan Bis yang jahat." Orang-orang di kedai minum tertawa terbahak-bahak. Mereka menganggap Mercury sudah gila. Namun Gaston diam-diam tersenyum. Ia menemukan cara untuk membuat Belle mau menikah dengannya. Ia memanggil para pria jangkung yang tampak menyeramkan ke mejanya dan Gaston mulai memberitahu rencana yang ada di kepalanya. Pria jangkung. Hari demi hari berlalu. Belle dan Bis semakin sering bersama. Para pelayan senang sekali. Mereka yakin Belle akan jatuh cinta pada tuan mereka dan membuyarkan kekuatan sihir yang menguasai mereka. Tetapi waktu mulai habis. Setiap hari kelopak mawar berguguran satu persatu. Pada suatu malam, setelah makan dan berdansa bersama, Bis dan Belle duduk di teras menikmati udara malam yang sejuk. "Apakah kau bahagia di sini, Belle?" tanya Bis. "Ya," jawab Belle. "Aku hanya berharap bisa bertemu ayahku lagi." "Bisa," kata Bis. Ia memberi Belle cermin ajaib. "Ini akan menunjukkan padamu apapun yang kau inginkan." "Oh, terima kasih," Belle berseru gembira. Namun saat memandang cermin, Belle melihat ayahnya tersesat. Gemetaran kedinginan ketika mencari Belle. Jadi ini cermin ajaibnya, dia melihat ayahnya tersesat. Walaupun mencintai Belle, Bis tahu harus merelakan gadis itu pergi mencari ayahnya. "Bawalah cermin itu," ia berkata sedih, "supaya kau bisa mengingat diriku." Belle melesat meninggalkan istana dan tak lama kemudian menemukan Mercury dan membawa orang tua itu pulang dengan selamat dan membaringkannya di tempat tidur. Keesokan harinya Gaston
tiba di rumah Belle bersama segerombolan penduduk desa. Ia berkata Mercury akan dibawa ke rumah sakit jiwa, kecuali kalau Belle mau menikah dengannya. Ayahku tidak gila, teriak Belle. Ia jelas gila, balas Livo. Ia mengoceh terus tentang makhluk buas mengerikan. Tuh, dia dipegang Belle-nya, terus ayahnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Kasihan ya. Bes memang ada, jerit Belle. Lihat, ia mengacungkan cermin ajaib dan gerombolan itu melihat Bis dengan mata kepala sendiri. Bis. Mereka semua berteriak ketakutan dan tak mau mendengarkan perkataan Belle ketika gadis itu memberitahu mereka bahwa Bis lembut dan baik hati. Karena rencana gagal, dengan marah Gedsen mengerahkan gerombolan itu untuk menyerbu istana Bis. Untuk menyerbu istana Bis, dia ke hutan gelap gulita. Orang-orang desa berderap menuju pintu istana, menghancurkan Cotswolds, memimpin para pelayan yang disihir untuk mempertahankan istana dengan gagah dan berani. Tetapi Bis merindukan Belle dan terlalu sedih sehingga tidak mau bertarung. Bahkan meskipun Gedsen memukulnya dengan kayu dan membuatnya terpojok di atap istana. Tuh mereka berantem, saling menyerang. Terus Gedsen menyerang Bis. Barulah ketika mendengar suara Belle, Bis mengangkat kepala. Kau kembali, teriaknya bergegas bangun untuk memeluk Belle. Inilah kesempatan yang ditunggu Gedsen sejak tadi. Mencabut belati dan meningkam Bes dari belakang. Tetapi saat Bes tersungkur, Gedsen terpeleset dan jatuh dari atap. Belle lari mendatangi Bis yang terluka, membungkuk untuk menciumnya. Tepat pada saat itu kelopak terakhir bunga mawar hampir gugur. Kau tidak boleh mati, isak Belle. Aku cinta padamu, aku menyesal meninggalkanmu. Tiba-tiba kabut ajaib menyelimuti Bis di hadapan Belle dan terkejut. Ia berubah kembali menjadi pangeran muda tampan. Satu demi satu, para pelayan yang disihir pun menjadi manusia lagi. Sambil menangis bahagia, mereka berpelukan. Sementara pangeran meraih Belle ke dalam pelukannya. Pangeran akhirnya menemukan cinta sejati dan sihir yang menguasai istana pun hancur. Saat matahari bersinar menebus awan, mereka tahu akan hidup bahagia bersama selamanya. Jadi seperti itu teman-teman ceritanya. Jangan lupa kalian juga hafal lagunya, dinyanyiin lagunya. Oh iya, kalian juga harus nonton yang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah!